Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi, semangat pagi. Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Minggu ini seperti janji saya yang kemarin, bahwa kita akan melanjutkan materi siklus akuntansi. Kalau terakhir kali kita bicarakan mengenai posting ke buku besar. Nah, minggu ini kita lanjut ke siklus yang berikutnya, yaitu pembuatan neraca saldo. Sebenarnya rencana awal saya akan dua siklus yang akan saya bahas minggu ini. Pembuatan neraca saldo dengan jurnal penyesuaian, biar minggu depan kemudian tinggal kita bahas laporan keuangannya. Tapi kok setelah saya amati, setelah saya analisa, dan setelah saya pertimbangkan, dalam pembuatan jurnal penyesuaian kan agak sedikit kompleks. Saya takutnya nanti malah teman-teman kebingungan. Jadi minggu ini kita satu dulu aja, satu siklus, yaitu pembuatan neraca saldo dulu. Nah, nanti kemudian minggu depan baru lanjut jurnal penyesuaian. Oke, langsung saja teman-teman. Apa sih itu neraca saldo? Neraca saldo di sini saya tulis sebagai sebuah daftar yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi buku besar ini neraca saldo ini kita akan buat semacam tabel yang di dalam tabel itu isinya adalah beberapa akun yang sudah kita buat. Nanti contoh konkretnya nanti bisa kita lihat di lembar Excel yang kemarin. Manfaat dan kegunaannya apa? Menguji. Jadi neraca saldo ini berguna untuk menguji bahwa setelah semua proses dilakukan, jumlah kredit sama dengan jumlah debit. Hal ini sejalan dengan prinsip penerapan metode pembukuan berpasangan. Jadi kalau kita bahas di metode siklus buku besar kemarin itu kan tujuannya untuk mengelompokkan masing-masing akun. Jadi kita lihat itu loh, maksudnya kalau di akun saldo berjalan akan kita lihat misalkan posisi keuangan dari masing-masing akun. Kalau di metode T ya bisa aja, tapi kita harus menjumlahkan terlebih dahulu setelah selesai. Nah, kalau intinya di buku besar itu untuk mengelompokkan masing-masing akun. Nah, di sini nanti di neraca saldo itu setelah dikelompokkan, kemudian masing-masing akun itu akan dibawa dalam satu tabel. Kemudian nanti akan dilihat dulu, maksudnya kas itu posisinya di debit apa di kredit. Nah, nanti akan saya ilustrasikan secara jelas. Nah, contoh soal kembali ke contoh yang kemarin ya teman-teman ya. Kembali yang kemarin. Oke. Ini teman-teman. Nah, ini adalah bentuk dari neraca saldo ya. Bentuk dari neraca saldo. Bisa kita lihat di sini. Di sini ada kolom kode akun. Nah, kode akun ini masih saya kosongi. Ya, kode akun ini tergantung dari kode akun yang kita gunakan dalam setiap nama akun. Misalnya kas itu kodenya berapa itu. Ya, mungkin beberapa minggu yang akan datang akan saya bahas lah saya khusus tentang kode akun ini. Tidak sulit lah ini. Tapi ini kalau kita kosongin dulu tidak apa-apa. Nah, nama akun. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa neraca saldo itu isinya
ya nanti semua akun itu akan dijadikan dalam satu tabel. Nah, kemudian nanti di sini debit, kredit. Nah, nanti penjumlahnya harus sama antara debit dengan kredit. Nah, oke, langsung saja ya. Mungkin teman-teman bertanya, nah ini 2 juta ini dapatnya dari mana, Pak? Nah, dari sini, teman-teman. Jadi misalkan ini kas. Kan yang pertama kas. Gitu. Nah, kas, kita lihat jumlah akhirnya berapa. 2.145.000. Nah, ini kan di posisi debit. Ditaruhlah di posisi debit. Piutang usaha. Kita lihat di akun saldo berjalan 515.000 di posisi debit. Kemudian perlengkapan 1.475.000 di sisi debit. Kemudian urut aja asuransi pendidikan 60.000 di sisi debit. Nah, ini yang saya sebut minggu yang lalu, bro. Kenapa saya kok prefer ketika membuat buku besar itu menggunakan akun saldo berjalan? Karena menjadi lebih mudah gitu loh, maksudnya karena nggak perlu apa ya istilahnya, kemudian kita ketika kan gini, kalau kita lihat di buku besar dengan metode T itu misalnya, ketika kita sudah selesai membuat buku besar misalkan di piutang usaha gitu, ini kan kita mesti untuk memindahkannya itu akun piutang usaha ke neraca saldo, ini kan kita harus menjumlahkan gitu loh, harus menjumlahkan misalkan ini tambah ini dulu, ini misalkan 565 dikurangi di sisi 50 berarti menjadi 515. Nah, ini kan kita harus agak rumit gitu loh, Mas ya. Makanya saya prefer menggunakan akun saldo berjalan, karena sekali jalan kita sudah bisa mendapatkan ini 515 ini gitu. Dengan cara yang seperti ini, karena nantinya di neraca saldo itu akan ditulis seperti ini gitu. Nah, kita lanjut, misalkan di asuransi dibayar di muka misalkan. Setelah asuransi dibayar di muka apa? Mesin cetak. Ya, kita tulis mesin cetak sini. Mesin cetak. Nah, mesin cetak posisinya di mana? Oh, debit 4.800.000. Nah, nantinya sampai ke bawah semua akun, dan nantinya posisi debit dan kredit ini di akhir itu jumlahnya harus sama. Kalau nggak sama berarti ada yang salah. Gitu. Nah, makanya itulah perlunya pencatatan akuntansi. Walaupun nanti ketika kita masuk di jurnal penyesuaian, kita bisa menyesuaikan untuk membenarkannya. Gitu ya teman-teman. Nah, tugas Anda adalah ini melanjutkan ini sampai dengan akun yang terakhir di sini nih. Akun yang terakhir itu apa ya kemarin tuh? Akun yang terakhir itu beban macam-macam. Nah, nanti Anda silakan, kita bisa buktikan apa jumlah debit dan kredit sama. Itu yang dinamakan neraca saldo. Oke teman-teman, silakan diteruskan sebagai tugasnya sekaligus sebagai absensi. Saya tunggu nanti pengumpulannya, waktunya nanti saya akan informasikan ke ketua kelas paling lambat kapan, dan untuk email nanti dikirim via email saya ya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.